Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat madrasah, senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam acara Modcast Madrasah on Dialect and Creative Sharing. Oke, saya Bahtiar Rosyadi bersama Caca akan menemani kalian kurang lebih 1 jam ke depan. Tentunya akan berbincang-bincang soal sekolah hijau. Emang madrasah bisa? Nah, itulah yang harus kita jawab siang hari ini bersama narasumber hebat kita yang harus kita perkenalkan. Dia juga termasuk pegiat lingkungan, juga salah satu ketua himpunan pegiat Adiwiyata Indonesia. Wah. Nah, cukup luar biasa. Dan tentunya ini salah satu orang yang berasal dari madrasah, bukan dari sekolah. Kita perkenalkan Ibu Hajah Maftuhah Mustikawati. Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Saya Maftuhah Mustikawati, biasa dipanggil dengan Bu Ika. Kebetulan menjadi Kepala Madrasah Al-Hikam Jombang, dan memang madrasah kami sudah mendapatkan penghargaan Adiwiyata Mandiri. Wow, mandiri. Itu artinya berarti sudah banyak hal yang sudah diciptain, Cak. Jadi kalau udah bicara, kalau Adiwiyata itu ada stratanya, Cak. Oh, starternya apa aja tuh, Kak? Nah, mulai dari ada namanya Adiwiyata Kabupaten Kota. Dia bersaing dengan sekolah madrasah yang ada di kabupaten kotanya. Oke. Udah lolos tahap kabupaten kota, naik ke bertarung dengan di setiap provinsinya masing-masing. Wah. Ya, ini nggak ada batasan, mau sekolah mau madrasah bisa ikut bersaing. Oke, Nah, terus? ketika dia sudah berhasil lolos di penilaian tingkat provinsi, dia menjadi namanya Adiwiyata Nasional. Adiwiyata Nasional. Nah, bukan berarti Adiwiyata Nasional ini sudah step Selesai. terakhir, selesai. Ada namanya step paling terakhir adalah Adiwiyata Mandiri. Jadi Adiwiyata Mandiri itu adalah strata paling tinggi ya, Kak, dari 4 karena strata dia tersebut. sudah bisa menghasilkan banyak hal dari sampah yang dia kelola. Wah, luar biasa. Kita beri tepuk tangan dulu buat. Iya, makanya. Oke, Ibu. Kita ngobrol-ngobrol sedikit ya, Bu, tentang hari ini Ibu datang dari jauh-jauh, dari mana, Ibu? Saya dari Jombang, Jawa Timur ya. Jawa Karena ada Timur. Jombang. Ciputat. Bukan ya? Saya Jombang, Jawa Timur ya. Oke. Jauh ya. Jauh sekali, Ibu, Masya Allah. Perjalanan berapa jam, Ibu? 1,5 jam. Oh, sekarang di sebat teknologi ini kita sudah bisa ke Jawa Timur 1,5 jam ya, Bu ya? Yes. Nggak lama lah. Nggak lama lah. Oke, kita ngobrol-ngobrol santai di sini, Siap, Bu. ya. Ibu, saya salah fokus nih. Itu unik sekali. Iya, sepertinya Tahu ini dari bungkus apa? kita tebak ya, Kak. Dari bungkus Kayak apa ya? Ciki, Bu. Bukan. Bukan kacang. Iya, Nah. kacang Garuda. Wah, Jadi kayaknya harus dapat sponsor gitu. Kata Garuda. produk placement. Ini salah satu produk yang dihasilkan dari Al-Hikam Jombang berarti, Bu, ya? Iya, dari pengolahan sampah. Pengolahan Jadi memang kalau sampah. Adiwiyata itu banyak hal yang kita dapat ya. Oke. Ibu, boleh tanya nggak, Bu? Ini tahun berapa dimulainya ketika sekolah mulai berminat dalam isu lingkungan? Ya. Dari awal Al-Hikam itu kan didirikan 2009. Kita dari awal sudah konsen di lingkungan. Cuman lagi-lagi kan kalau tanpa ada namanya manusia ya, penghargaan itu kan nomor satu. Betul. Walaupun sebetulnya- Apresiasi. Iya, walaupun sebetulnya kita itu sebagai khalifah ya berkewajiban kan Betul. menjaga melestarikan lingkungan. Waktu itu 2015 saya mulai mengikuti Adiwiyata Kabupaten. Ya, 2015. 2016 itu awalnya. 10 tahun yang Ya, lalu 10 berarti tahun ya, yang Bu, ya? Tapi kok mau gitu ikut-ikutan urusan lingkungan, kan ada DLH kan, ada orang-orang yang dinas lingkungan hidup yang mikirin soal sampah, yang mikirin soal ya kebersihan lingkungannya, ngapain madrasah ikut-ikutan gitu Aduh, kan. udah banyak Memang- urusannya sekolah gitu Iya kan, kan? gitu. Udah ngurusin buku aja gitu kan. Guru nerangin apa, udah belajar aja di sekolah. Nggak harus kotor-kotoran. Iya. Kenapa kok harus mau gitu ngambil gerakan lingkungan sebagai ciri khas MTS Al-Hikam? Ya, sebetulnya kalau melestarikan lingkungan itu kan bukan wilayahnya DLH ya.
tapi semua manusia kan begitu ya. Tuh. Karena di madrasah itu kan kita diajarkan Al-Quran, hadis, akidah, akhlak. Di situ ada terus itu ada materi yang terkait dengan cinta lingkungan. Oke. Ya harusnya kan tanpa ada adwiyata itu sudah sudah berproses kan begitu. Tapi kita kan kadang-kadang hafal tapi tidak mau melakukan Oke. kan. Sehingga yang saya sampaikan tadi perlu nih ada, bukan lomba ya, kalau adwiyata bukan lomba. Jadi penghargaan itu yang diberikan kepada madrasah sekolah yang memang dia peduli. Tidak hanya peduli, tapi kalau sudah mandiri itu berbudaya. Kalau peduli itu tingkat kabupaten, kan beda. Betul. Peduli dengan budaya. Sudah jadi habit ya, Bu sudah ya. habit, iya. Yaitu. Apakah misalnya gerakan lingkungan ini juga sebagai salah satu bentuk pendidikan karakter yang ada di MTS Al-Hikam Jombang, Bu? Iya, masuk ke kurikulum. Oh, masuk Iya, kurikulum. masuk kurikulum. Jadi di kami itu nggak akan bisa masuk kelas untuk ikut ujian kalau tidak start ekobrik. Oh gitu. Nggak akan bisa ikut ujian Nah, kalau nggak ini start nih. ekobrik. Ini yang menarik nih, Ki. Iya. Kalau gitu kan bicara gerakan lingkungan pasti dong ada hal yang bukti nyatanya ya, bukti konkret, nggak Iya. omon-omon kalau gitu. Iya. Iya. Jadi harus ada real karyanya. Kira-kira Betul. memang gerakannya sudah melakukan apa aja sih? Gini, kalau di dalam adwiyata itu ada 3 aspek ya, Mbak Tiar ya. Satu, yang pertama itu ada perencanaan. Perencanaan itu adanya ya di kurikulum operasional madrasah, kemudian RPP-nya juga harus terintegrasi dengan lingkungan, kemudian gerakannya juga terkait dengan lingkungan itu di perencanaan, baru kemudian di pelaksanaan, ya, kemudian baru di pemantauan. Jadi ada tahapan, tidak langsung milah sampah, tidak langsung itu tidak, harus terencana betul. Oke, berarti dari tahapan-tahapannya udah jadi apa aja nih Bu di madrasah? Kan gini, kalau di perencanaan itu ya selesai tadi yang saya sampaikan ya. Kemudian pelaksanaannya ada 6 aspek, namanya 6 aspek PRLH, pendidikan ramah lingkungan hidup. Di sini sudah ada tuh 6 aspek apa saja: kebersihan, mengolah sampah, menanam, hemat energi, hemat air, inovasi. Ini nggak bisa dipisah nih kalau adwiyata. Berarti sebelum ada efisiensi sudah efisiensi Sudah duluan ya, efisiensi. hemat air, energi. sudah ada hemat Sudah. air, hemat energi. Bahkan ini dari gerakannya itu menghasilkan materi yang cukup untuk bisa berbagi. Wah, ini Bu Makanya. melibatkan siapa saja Bu dari gerakan ini, Ya. Bu? Apakah hanya anak-anak siswa, guru-guru, atau juga masyarakat sekitar madrasah? Semuanya ya, semuanya kita gerakkan. Wali santri, wali murid juga sama. Wali santri juga. Kantin juga harus berubah ramah lingkungan. Nggak ada di kantin yang bungkus-bungkus plastik kotor tuh udah nggak ada. Wah. Jadi kalau mau makanan gorengan ya Iya. pakai daunnya. Oke. Kalau masih di sana kan banyak tuh masih daun ya. Ya. Ya, jadi hal yang kecil ya yang bisa kita lakukan. Kira-kira program-program yang disodorkan nih ke siswa untuk mendukung gerakan lingkungannya nih Bu, itu apa Bu yang sudah dilakukan di sana? Ya, tadi kan tidak lepas dari perencanaan tuh ya, sehingga guru itu ketika ngajar modul ajarnya itu sudah dimasukin tuh terkait dengan lingkungan. Katakan saya ngajar kitab nih, bab wudu gitu ya, bab wudu. Kemudian di situ saya menyelipkan bahwasanya nanti evaluasinya wudu dengan menggunakan air yang air yang secukupnya, tidak israf. Itu dimasukin dalam Tidak itu. berlebih-lebihan. Nah, bagaimana kalau materi yang tidak terkait dengan lingkungan? Apakah bisa? Ya bisa. Contoh olahraga, gitu ya, olahraga itu. Mana ada lingkungannya di situ? Materi olahraga kan nggak ada. Tapi guru harus memasukkan lingkungan itu dalam modul ajarnya. Contoh, sebelum olahraga di lapangan, maka anak-anak harus membersihkan. Membersihkan lapangan. Lapangan itu unsurnya ke kebersihan. Oke. Ya. Jadi sebelum olahraga, sebelum kita gerak, Ya. keluar keringat harus bersih-bersih dulu. Bersih dulu. Itu masuk ke kebersihan. Kalau guru ngajar menggunakan media LCD katakan ya, maka di situ di modul ajarnya masuk setelah menggunakan LCD stop kontak dicabut, itu sudah masuk hemat energi. Oke. Jadi 6 aspek itu harus masuk di mata pelajaran. Jadi holistik sekali ya penerapan gerakan termasuk juga penanaman budaya cinta Budaya. lingkungan Iya.
kepada anak-anak dalam kehidupan sehari-hari. Saking cintanya Cak, urusan jelantah aja jadi barang yang bisa bermanfaat Cak. Wah. Bayangin kita aja bingung kalau habis masak tuh, apalagi goreng mesti keringkan asin. Bener. Mau tahu kan? Bingung kan mau buang kemana? Duh, udah asin minyaknya, Nah, kadang itu ya. menghitam gitu Nah, kan ini ya. jadi barang yang bisa dipakai lagi Cak. Masa sih? Nah, ini ada nih salah Coba, satunya kita perlu lihat. Nah, ini. Iya. Bisa jelasin nggak Ibu? Ini nih barang apa Bu? Kok ada tulisannya sabun padat ramah lingkungan berbahan dasar minyak jelantah. Iya. Aman Kak? Aman. Iya, ini ya ini masuk ke inovasi. Kalau di 6 aspek tadi itu masuk di inovasi. Jadi tidak boleh ini nih keluar dari koridor tadi itu buat ya. Tapi kalau saya pikir semua itu pasti ada 6 aspek tadi itu kita lakukan ya, kita dalam dunia nyata kita itu kita hadapi itu, kita temukan gitu. Sabun padat ini aman dipakai. Ya. Kok bisa Bu? Apakah langsung dipakai itu kalau jelantah bekas? Bukan itu dia. Kasih kan asin langsung dipakai. Aromanya. Goreng jengkol, coba Ya kan? goreng pete, gimana itu? Seperti ada aroma tertentu gitu berangkat ke kantor. Ya jelasnya ya enggak lah ya. Karena kita membuat ini juga kerjasama dengan Fakultas Sains Tek jurusan Kimia UIN Malang. Oke. Gitu. Jadi kita boyong anak-anak kita ke labnya sana. UIN Karena labnya kan itu di sana ya. Lebih Apa, advance lebih, ya daripada di madrasah diajarin ya. itu bagaimana minyak ini sampai dalam kondisi yang aman dipakai sabun. Jadi sudah melalui ini Sudah uji lab. Uji lab, Jadi pada bukan- penggunaannya juga ya. Ibu, tapi saya lihat tidak hanya sabun ini. Nah. Saya lihat Ibu nih pada hari ini, di sore hari yang cerah ini sih, membawa beberapa produk nih. Boleh diperkenalkan nggak Bu ke Oh kita? iya. Asli itu, asli produknya. Ini apa Bu? Ya. Ini teh serbuk daun tin. Dan Daun ini sudah ada dapat PIRT. PIRT Oh, itu kita sudah izin bisa ya? edar. Iya, Izin kita edar. sudah mendapatkan pelatihan dari Dinas Kesehatan, kemudian dari industri ya itu juga kita dapat. Ya, akhirnya terbitlah PIRT. Ini PIRT-nya nih. Jadi Berarti kalau kita tidak cuman produksi, tapi dari sisi legalitas juga diurus ya Bu ya? harus ya. Ngomong-ngomong Kalau nih Bu, gitu. ngomong-ngomong nih Bu, maaf, ini daun tin dapat dari mana Bu daun tinnya? Di sekolah banyak pohon tin. Ya, berawal dari 2015 nih ya. Ah. Kan kalau Adiwiyata itu harus ada inovasi. Apa inovasi yang ada di madrasah? Tuh. Yang ada tanaman lah yang di madrasah. Kita kan punya pohon tin waktu itu. Saya waktu itu sih belum uji coba enggak. Pokoknya yakin aja watini wa zaitun. Iya. Yakin Quran dulu. ada gitu watini wa zaitun berarti ya aman lah itu banyak Yakin lah khasiatnya dulu ya, gitu. Bu, ya. Sudah Allah yang Masya Allah. ya, akhirnya itu kita pakai teh tin di situ. Nah, waktu itu sih kita cuman buat ini aja ketika ada penilaian. Kalangan sendirilah ya kalangan konsumsi. sendiri. Konsumsi sendiri pun nggak cukup karena cuma satu pohon. Habis ntar gundul. Ya, akhirnya saya nggak tahu Allah pertemukan dengan seseorang ya yang dia punya pohon tin ribuan, ya ribuan daun tin di daerah Pace, di daerah Sidoarjo. Dia tidak menggunakan daunnya. Oh, Jadi selama ini daunnya dibuang-buang aja sama dia karena kan daun ini agak ribet ya, harus nyuci, harus ini, harus ini. Betul. Dia petani tin ini hanya buah tinnya sama stek pohon tin Batang-batangnya. batangnya. Akhirnya saya bisa ngambil kapan saja. Masya Allah. Setelah saya rasa punya stok nih, bahan bakunya cukup, saya berani untuk akhirnya. mengajukan Iya, iya, PIRT. iya. Kalau cuma sepohon gimana? Padahal pohonnya nggak punya Iya, kan? betul. Itu yang keren. Pohonnya tidak punya, tapi semangatnya Iya, gitu. punya. Akhirnya menghasilkan produk. Nah, ini siapa yang produksi, Bu? Anak-anak. Anak-anak. Iya, ini anak-anak semua ini. Oh, Semua alah. anak-anak. Ini jadwal produksinya ada dalam kurikulum kah atau ekstrakurikuler atau gimana Bu ininya? Kita kan waktunya? punya Adiwiyata, ekstrakurikuler Adiwiyata.
Oke. Ya ini yang mungkin membedakan dengan madrasah lain ya. Kalau kita nggak adakan ekstra adibiyata khusus, waktunya kapan kan begitu? betul. Ini ada ekstra adibiyata. Ya ini anak-anak yang ekstra adibiyata itu yang kita ajarin. Ini di sekolah Bu Di sekolah. produksinya. Di sekolah. Luar biasa produktif sekali. Banyak nih Cak, bukan 2 ini aja, kayaknya kita perlu menghadirkan nih produk-produknya nih, biar beliau bisa menjelaskan ya ini apa, kok bisa gitu kan, saya kepikiran gitu kan, jadi banyaknya. Coba, ini aku penasaran. Dibuka aja. Lucu sekali warnanya, pinky. Ini juga ini bikin sendiri kotaknya. Oh iya, Jadi ini semuanya dari hulu tidak ke ada. hilir buat sendiri. Iya. Bu, saya izin buka ya. Iya. Weh, sudah disegel. Ini pokoknya satu hal yang menarik ya, ternyata tidak hanya bicara soal gerakan lingkungan bersih-bersih yang kita tahu kan, tapi ternyata dari gerakan itu bisa menghasilkan sisi ekonomisnya. Lucu sekali. Cantik-cantik Itu ada banyak banget. kayak itu ya. Ini sistem rebutan gak? Aduh. Ibu ini wangi banget. Lavender itu. Ini lilin aromaterapi. Iya. Ini anak-anak juga yang bikin sendiri. Anak-anak sendiri yang Anak-anak bikin. yang bikin sendiri. Iya. Cuman memang apa ya, kalau kita punya mimpi itu kan ada jalan. Saya pengen ini. Ada temen yang bisa gitu. Iya. Ada yang pokoknya Oh, saya bisa ini. Iya, jangan takut bermimpi lah kalau saya begitu. Betul, ini juga sebagai apa ya, pencerahan ya Kak buat sahabat-sahabat madrasah dimanapun berada, bahwa mungkin banyak yang merasa, oh saya nggak punya nih sumber daya alam di sini di madrasah kami, oh banyak sekali hambatan-hambatannya, tapi dengan kita bisa lihat sendiri, bahkan teh daun tin ini saja tidak didapatkan dari madrasah sumbernya ya. Iya, justru malah Pak tadi merasa beruntung ya, betul. karena teman-teman madrasah ini sudah membantu untuk bisa menjaga lingkungan sekitar yang ada di pertanian tin. Betul. Yang seharusnya mungkin harus bakar, Iya, dulunya, biasanya nunggu dibakar. kering dulu baru dibakar kan. Ini Ini kan nggak perlu, diangkut. cukup dibawa oleh teman-teman madrasah, dikelola lagi dia di madrasahnya, tidak perlu ada pembakaran. Bahkan juga bisa jadi inspirasi mungkin ya Kak di tempat lain. Oh ternyata daun tin tuh bisa dibuat teh ya. Enggak cuma itu, ini loh, ini Apa tuh Kak? andaikan sekarang buka puasa, Aduh, Aduh. berapa menit lagi nih? saya bisa cobain ini bersama kok kepikiran stick tin loh. Stick tin. Stick tin. Iya. Ini apakah batang pohon tin digoreng Bu atau gimana Bu? Tolong dijelaskan Ibu. Iya, masa batang pohon digoreng. Iya. Iya. Ternyata ini juga bahan dasarnya ada sebagian dari daun tin. Iya. Gitu Jadi kan? hijau-hijau ini daun tin nih. Wah, ini nggak umum ya Kak, karena Iya. biasanya kalau kita lihat stick seperti ini kan stick keju atau Iya. hijau-hijaunya itu dari daun bawang, Seledri, seledri atau sayur-sayuran yang Ya. umum lain ini. Ya kan kalau misalkan sebelum makan harus cuci tangan dulu, Betul. dikasih ada sabun cair, tuh kan? Sabun apakah ini? Ini ada lagi mereknya sabun cair organik ekoenzim. Nah, mereknya An-Nadif. Sama Tahu berarti nggak artinya dengan An-Nadif apa? apa itu Kak? Sama dengan ini. Sabun bersih gitu. Bersih. Pembersih. Iya. Masya Allah. Jadi nah, ini gerakan bahan dasarnya apa nih Bu? Kalau sabun cair organik nih aman nggak nih? Bu? Aman. Aman. Kok bisa Bu? Ya, saya tuh di sekolahan kan anak-anak cuci tangan airnya langsung ngalir di taman. Dia nggak mati itu. Berarti kan Oke. tetap hidup. itu hidup kan Ya, malah ya, subur. ya. Ya, udah Malah itu. subur. Saya pernah ditanya, ini kan belum ada apa namanya BP BPOM. POM ya, kok BPOM. kalau bisa itu BPOM. gimana BP POM? Kalau kok bisa menyatakan kalau ini Aman. Ya saya jawabnya sederhana kan, itu ada ikan-ikan di kolam. Iya, jadi Saya- tuh, kalau mau cuci tangan, Tangan. siswa-siswi itu Airnya air mengalirnya ke kolam mengalirnya ke ikan. kolam, itu nggak mati kan Nggak itu. mati, oh. Terus taman di depan sekolah juga nggak mati. Ya sudah itu kan. Berarti memang kandungannya aman dan ramah Iya. lingkungan. Tapi ini dari apa Bu? Ini ada bahan Komposisinya. dasarnya sih, ada mes namanya ya. Mm-mm. Ada mes itu dari kelapa sawit. Gitu. Kelapa sawit. Kemudian
ada ekoenzim. Nah, ini Ekoenzim. ekoenzim nih yang Apa sih ekoenzim? itu punya sejuta manfaat. Jadi kebetulan di Alikam itu kan posisi madrasahnya dekat dengan pasar. Betul. Ya nggak ada 1 kilo lah dekat dengan pasar. Oke. Di sana itu banyak buah nanas yang dikupas. Ya kan setelah itu biasanya orang-orang Dibuang aja ke saja sungai, gitu, begitu betul. kan. Oh, Nah, kan sungai. karena depannya kan sungai. Ya, itu. memang si rata-rata menumpuk saja Ya, gitu ya, nggak kemudian dimanfaatkan. setelah nanas apa ya, semangka, kita ngambil di jus, di tukang yang jual jus buah. Dia kan biasanya nggak diapa-apain tuh. Betul. apa Jadi kulitnya. jadi waste ya Bu Itu ya. kita ambilin, kita bikin ekoenzim gitu. Jadi emang agak sabar sih, ekoenzim ini mahal. Bahaya karena bukan bukan bahan yang langsung jadi ketika kita bikin. Butuh 3 bulan untuk bisa jadi ekoenzim itu. Lama juga ya Bu ya. Lama juga. Jadi ekoenzim ini adalah Dari sisa-sisa sisa buah. kulit buah-buahan yang difermentasikan atau Difermentasi. difermentasikan. Produknya sampah organik lah ya. Iya, sampah organik. 10-31 begitu komposisinya. Kalau nggak buah bisa nggak Bu? Ya itu nanti maksudnya di Kalau organik. sayur gitu Ya bisa? maksudnya di organik. Oh, di organik. Di organik. Di pupuk, buat pupuk Oh, buat organik. pupuk. Ya. Oke. Kayak di rumah juga nggak pernah dibuang. Maaf Ibu, izin saya lihat. Jadi ini adalah sabun sari kulit buah lah ya, Iya. kalau kita bisa bilang ya. Betul. Nanti kalau sabun sari kulit. Iya, tapi nggak boleh overclaim minum. Butuh ini Cak. Tenggorokan kering. Siap menguji coba kira-kira makin lancar Oke. nggak, makin mulus Ini- nggak? Kalau sahabat Maza ada yang iya. mau uji coba, Ya, saya punya loh konsumen nih dari Bondowoso ya. Kebetulan dia memang belajar pengolahan sampah di tempat saya. Dia pasti ini pesen sabun ini buat mandi. Ini kan bisa buat mandi. oh iya, Bisa buat mandi. Buat ini apa aja bukan deh. hanya untuk cuci Enggak. tangan Bu, Enggak. buat mandi. Oh berarti ini aman dong ke tubuh, Aman. kulit. Iya. Sejauh ini testimoninya gimana Bu? Kalau dia sih bilang gatal-gatal biasanya ya. Pakai ini Oh, andai nggak dipakai sabun nih, ekoenzimnya aja dilapin gitu ya. Untuk yang sakit-sakit kulit selesai tuh. wah luar Yang biasa terakhir berarti. Cak, ini yang menarik ya buat kaum hawa nih Cak. Menarik ini, Kayaknya Cak. harus kamu Cak yang menjelaskan itu apa Cak. Oke, di depan kita ini sudah ada benda yang sangat amat bermanfaat bagi kaum perempuan khususnya. Ini kita biasanya menggunakan yang sekali pakai lalu buang gitu kan. Dan itu sudah kita ketahui bersama ya sahabat madrasah bahwa limbah dari benda ini juga termasuk salah satu limbah yang tidak terurai, satu sudah terurai plus mencemari lingkungan gitu. Nah, kemudian hadirlah solusinya. Ini boleh dijelaskan Oh, Ibu, ya. apakah ini benda yang lucu ini? Udah lucu. Ini namanya menspet ya. Jadi menspet ini pembalut cuci ulang. Oke. Di tempat saya sudah tidak ada namanya pembalut sekali pakai. Jadi santri-santri itu sudah bebas, nggak boleh. Oh ini dikonsumsi sama digunakan oleh santri-santri Iya. Jombang juga? Iya, dan banyak yang pesen. Nah, ada dari Kalimantan, ada dari Sumatera. Gitu. Oh biasa. Kami kan sudah selesai nih ya urusan sampah waktu itu nih udah selesai. Yang plastik kita buat bros, kita buat ekobri kan begitu. Kemudian yang daun kita bikin pupuk organik. Lah, yang masih bermasalah itu ya pembalut sekali pakai itu. Iya betul. Akhirnya waktu itu carilah saya. Semua itu kalau pengen beda ya. Niat maksudnya udah. Betul. Kebetulan di rumah itu kan ada BLK menjahit. Gitu. Kita udah punya nih alat untuk jahitnya. Jadi kita datangin dari Jogja. Jauh ya. Jauh juga Ya, Ibu. dan datangnya itu dari Jogja Ini saya. ada yang dari Sidoarjo, dari Jogja, memang Ya, sangat memang seniat harus- itu ya. harus ini kita harus cari informasi ya kalau memang kita mau maju. Diajarin tuh guru-guru saya waktu itu. Jahit, bikin ya. Akhirnya sampai Jadi ini sekarang. juga produksi di sekolah juga, Iya. di madrasah ya Bu ya. Ini ketahanannya berapa lama Bu?
Ini 4 tahun. 4 tahun berarti nggak usah beli-beli lagi Harusnya ya. memang kalau dihitung kan begini, mahal awal, mahal itu. Tapi kalau dihitung secara tiap bulan Dibagi dengan 4 tahun ya jatuhnya Iya, jauh lebih jauh. murah Masih ya lah. ekonomi. Iya, ekonomi murah. Masih ekonomis ya, Iya, kan kita nggak belanja-belanja lagi kan. Lingkungan juga bersih. Betul. Itu memang yang jadi permasalahan kayak kita kaum wanita ya Bu. Kadang bingung juga, memang sudah banyak alternatif sih. Tapi tidak dipungkiri ya, kadang kita itu ada yang menggunakan cup. Ya. Tapi kan banyak yang masih takut Masih takut. cara menggunakannya tidak Iya, biasa iya. ya. Kemudian tetap menggunakan pet gitu. Iya. Nah, ini mungkin bisa jadi salah satu alternatif pet yang ramah lingkungan. Iya betul. Tapi ini ya ada lagi yang lebih menarik ya. Mm-mm. Usia MTSN Halikam ini masih relatif muda. Oh iya. Baru lahir tahun 2009. Ini di luar dari gerakan lingkungan nih Bu ya. Iya. Mm-mm. Kok bisa sih kepikiran gitu? Melangkah dari tahun 2009 kemudian menentukan sikap, oh aku mau jadi madrasah yang pro lingkungan nih. Terus tidak hanya itu juga, saya coba mengulik profil MTS Halikam ini. Mm-mm. Dia cukup menggunakan istilah madrasah juara. Padahal jumlah siswanya nggak jauh banget, nggak banyak banget. Belum gitu. banyak Belum pada saat banyak itu ya. Kok bisa kepikiran itu? Iya. Kita kan melihat siswa itu harus penuh keyakinan ya. Mereka ini orang-orangnya atau anak-anak yang hebat. Mm-mm. Kadang-kala kita itu melihat anak pintar secara akademik saja. Mm-mm. Anak pintar tuh ranking 1, ranking 2, ranking 3. Yang nggak ranking itu udah agak penting lah itu. Tapi kalau di kami tidak. Anak itu punya potensi. Lah, siapa yang bertanggung jawab mengembangkan potensi? Ya madrasah. Karena dia masuk itu kan dalam keadaan apa ya, nggak tahu jati dirinya dia pengen apa, itu kan waktu masuk di adik kami dia nggak tahu kan Betul. apa potensi saya, Ya. sehingga di kami itu ekstrakurikulernya banyak Mm-mm. karena melihat jumlah siswa ya. Kalau hari ini kan kita 170 ya. Dari yang awal dulu 5 orang. Dulu 2009 5 orang. 5 orang. Iya. Wow, 5 orang 5 orang. dengan PD-nya menyebut madrasahnya Iya. madrasah juara. Karena waktu itu waktu awal itu yang masuk ini secara akademik kurang. Lah kami tumbuh di tengah-tengah madrasah besar, pesantren besar lah, kagak ada yang lihat ntar ya madrasah kita. Tapi saya punya keyakinan anak ini dari 5 punya otot tuh dia. Kalau kita latih bisa kan. Akhirnya wusu kita gembleng, karate kita gembleng, jadilah itu kemudian sampai nasional tuh anak-anak. Masya Coba. Allah. Gitu. Jadi nggak Sampai urusan usu. Itu orang Shaolin kayaknya datang ke situ juga. karate kid tuh ya, syuting di situ kayaknya. Luar Waduh. biasa. Jadi tapi menarik tadi ada kata-kata dari ibu yang mengatakan bahwa anak ini mungkin belum punya kecerdasan ya dalam tanda kutip. Kita belum tahu potensinya apa. Tapi anak ini punya otot yang bisa kita latih. Iya. Wah, ini nggak banyak guru-guru kita yang se-thoughtful itu memikirkan bahwa anak ini punya potensi tidak hanya di akademik. Kadang kita hanya melabeli, Bu, anak ini kalau nggak pintar di akademik ya nggak cerdas gitu. Betul. Ya kan? Pokoknya ya kamu berarti kamu nggak bodoh, kamu hanya ada 2 hitam dan putih ya. Kalau kamu nggak pintar ya berarti kamu bodoh gitu. Ya. Ini tapi ibu bisa out of the box itu memikirkan Ya, bahwa anak manusia itu kan makhluk Allah paling sempurna kan. Ya nggak mungkin lah Allah menciptakan manusia itu tidak sempurna kan. saya sangat terharu. Ya, jadi ini yang kemudian memang sampai hari ini ya anak-anak kami yang sudah alumni itu kedekatannya luar biasa dengan madrasah, karena dia tahu bahwasanya dulu yang saya masuk, jangankan ranking berapa, ada ranking terakhir kali ya. Mungkin ada yang belum bisa baca lah gitu ya waktu masuk. Itu kita apain ini? Kamu harus yakin bahwasanya di dalam dirimu itu ada potensi. Karena kalau orang sudah tahu potensi saya ini, dia akan semangat dalam belajarnya. Kalau nggak tahu kan males dia. Betul, Udah betul. ini nggak bisa, ini nggak bisa, ini nggak bisa. Gitu. Itu definisi kurikulum cinta. Kurikulum cinta. Benar. Mengajar dengan cinta Iya. sehingga hati anak-anak yang tersentuh. Benar. Luar biasa.
Nah ini ada pertanyaan nih Bu. Kok bisa sih masih kepikiran lagi? Udah apa namanya tadi kejuaraan Tai Chi ya, Wushu, Taekwondo. Lah ini anak disuruh mikirin teater. Udah sedemikian produknya besar, banyak gitu ya. Masih Kurang. seni juga Seni digarap juga ya. digarap gitu kan. Di tempat kami tuh nyaris gak ada orang nganggur gitu ya. Sama gurunya gak ada yang nganggur, muridnya gak ada yang nganggur, gurunya gak ada yang nganggur, semua bergerak. Karena saya punya prinsip begini, anak itu nanti dia akan keluar dari sekolahnya itu yang bisa diandalkan tuh hanya kreativitasnya. Orang kalau punya kreativitas tinggi, dimanapun dia ditaruh hidup. Masya Allah. Tapi kalau hanya keilmuannya aja, dia pintar untuk dirinya saja kan. Dan itu kan tidak semua murid itu punya kecerdasan intelektual ya. Betul. Ya, ini yang kemudian di tempat kami itu digali. Kamu punya potensi apa? Seni, udah itu. Apa teater? Punya seni saman, udah itu ada saman. Apalagi yang kamu inginkan, udah ikutin, asal bener begitu kan ya. Itu yang kita berikan pilihan-pilihan ke anak itu. Karena kita kan bisa berdakwah lewat apa aja lah begitu. Betul. Dan yang paling diminati itu kan seni peran. Iya. Sampai dengar-dengar katanya ini seni teater ini dipakai untuk kampanye lingkungan Iya. gitu ya. Iya, itu yang saya sampai nangis waktu nonton teaternya anak-anak itu. Judulnya Sampah Masyarakat. Jadi menceritakan bagaimana pencemaran pabrik tahu di sekitar sungai di Jombang itu yang sudah luar biasa itu. Itu yang bisa diceritakan lewat teater tuh dengan penuh. Jadi ngajarin soal lingkungan dimanapun ilmunya, dimanapun langkah yang dibawa, pasti ada sisi lingkungan yang harus disentuh. Dakwah lingkungannya. Nyaris tidak ada orang nganggur. Benar. Saya sangat terharu dengan pemikiran dari MTS Al-Hikam khususnya yang dibawakan oleh Ibu Ika ya, bahwa madrasah ini tidak hanya melihat potensi-potensi yang terlihat ya, tapi menggali apa yang mungkin ada. Oh, anak ini bisa di ekonomi, diajak produksi barang-barang. Oh, sepertinya potensinya tidak di ekonomi, mungkin ototnya yang bisa kita latih. Oh, tidak di keduanya, tapi lebih kepada seninya, diwadahi dengan teater. Andai seluruh madrasah di Indonesia seperti ini, barangkali tidak ada anak-anak yang kita lihat tawuran atau berperang di sosmed, cyberbully, karena mereka sudah sibuk dengan dirinya sendiri dan dengan potensi-potensinya gitu kan. Ada nggak sih pernah ngalamin masa transisi ya selama berjuang di dunia lingkungan nih, tiba-tiba ada yang orang ya apatis lah ya, mungkin ngapain sih ngurusin sampah gitu. Iya Bu, ini loh produknya banyak Bu. Gitu kan? Aduh, kurikulum upload Dapodik udah capek. Aduh, ngajar anak-anak ini seru ya, heboh anak-anak ini bener. udah melelahkan pakai bikin kayak gini gitu. Ngurusin sampah lagi, apa lagi? Iya, sebetulnya itu kan ini kalau kita menyampaikan kenapa kita bergerak, kenapa kita lakukan ini, orang kan akan paham ya. Jadi artinya saya itu selalu pendekatannya dengan wali murid ketika rapat itu saya sampaikan, tuh anak-anak ada yang sedekah jelantah, ada sedekah ini, kenapa itu dilakukan gitu kan ya. Ada juga milah sampah, ngapain sekolah disuruh milah sampah kan begitu. Ada yang diajak ke gereja, ngapain anak diajak ke gereja kan. Itu tapi kita udah counter lah dari dalam, sudah kita selesaikan. Sehingga kita di luar itu mungkin yang bertanya begitu orang yang bukan orang kita nih, ya bukan orang kita. Itu pengasuh pesantren doprok milihin sampah itu kagak itunya. Ada begitu udah kagak pantas itu. Kalau menurut saya kita itu menjadi teladan itu ya. Saya menjadi teladan. Maka saya harus mencontohkan apa yang saya perintahkan. Kan gitu. Jadi jangan sampai kemudian ayo
ayo, ayo. Tapi kita cuma gini aja nih. Ya kan nggak mungkin, Mas. Jadi bos. Iya. Itu tolong angkut, tolong bersihkan, itu tolong disapu. Udah nggak zaman lagi, Cak. Iya, Betul. kita harus Jadi, uswah ya. Pendekatan yang Sesuatu seperti itu khasanah. kurang, betul. Jadi memang itulah ciri khas madrasah ya. Kita harus bisa memberikan uswah. Iya. Kalau nggak memberikan uswah bukan orang madrasah namanya. Practice what you preach. Nah, good. Lakukan yang kita bicarakan gitu ya. Jadi Betul. Yang ditanyakan tadi ada yang disampaikan di saya langsung dalam forum begini ya. Harusnya saya senyum aja waktu itu. Cuman mungkin ternyata beda gini, Mbak Tiar. Mereka itu ternyata pikirannya saya itu memilah sampah kotor. Sampah yang wabrek-wabrek yang di TPU gitu-gitu ya, Bu padahal ya. di kami sudah nggak ada itu. Itu semua sudah terpilah tuh di kelas. Emang di depan kelas saya tuh nggak ada tempat sampah. Tidak ada tempat sampah. Tempat sampah itu adanya di dalam kelas. Itu kantong. Jadi kantongnya ini ada kantong buat plastik, ini kantong untuk kertas, ini kantong untuk nggak ada daun. Dua aja, dua kantong. Dan anak-anak langsung keluar langsung. Jadi nggak milah yang ini, yang kotor-kotor tuh nggak. Pikiran orang sandoprak bilang kayak ini. Ya, makanya kan kita juga perlu menjelaskan nih, ya, soal lingkungan ya. Kalau orang mengatakan kalau kita bergerak di dunia lingkungan pasti identiknya bersih-bersih atau ngurusin sampah. Sekedar itu, padahal bukan itu ya. Padahal ternyata ada hal yang sudah dilakukan sama MT Salikam. Bahwa lingkungan itu juga berkaitan juga dengan gerakan sosial. Iya. Itu. Kira-kira gerakan apa sebenarnya Bu yang sudah dilakukan sehingga bermanfaat lah untuk masyarakat sekitar? Kalau di Adiwiyata itu memang ada gerakan di dalam dan di luar. Itu memang harus ada itu ya. Jadi apalagi kalau sudah Adiwiyata nasional itu harus banyak yang terkait dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial. Contoh bersihin sungai gitu. Kebetulan di Jombang ini DLH-nya bagus gitu ya, kreatif. Jadi ada momen di mana bersih-bersih sungai yang dapat sampah terbanyak dapat hadiah. Oh gitu. Kita Ada selalu juara reward satu tuh ya. kita. Jadi banyak-banyakan bersihkan sungai. Nanti yang banyak paling Sampahnya banyak paling dapat banyak. sepeda, Wah. dapat ini dah. Itu pasti seru banget, anak-anak pasti tertarik ya, Kak. Ya, Al-Hikam selalu Juara. Luar biasa. Apalagi itu Bu, selain gerakan bersih-bersih sungai, ada lagi yang lain Ya. yang dilakukan? Kita melakukan sosialisasi pemilahan sampah organik dan anorganik di masyarakat. Ya, jadi setiap Jumat tuh anak-anak ngambil tuh. Ada beberapa masyarakat yang kita kasih tong. Ya. Oke. Nah, jadi disedekahkan ke kami sampahnya, sampah anorganiknya. Dijemput, diambil anak-anak setiap Jumat. Nanti ditaruh lagi di sana. Siapa yang ngambil, Bu? Ada jadwal piketnya kah atau apa gitu? Ada OSIS. Atau ada tim khusus gitu buat satgas kebersihan atau gitu-gitu? Di OSIS itu kan salah satunya dia ada yang ada di atas tadi. Itu masyarakat sendiri kira-kira kalau udah melihat para santri, para siswa madrasahnya itu datang ke rumah-rumah warga gitu kan untuk mintain sampahnya, mereka tuh agak-agak ini gak sih Bu? Apa namanya? Ya kurang serap gitu. Apa, julid? Julid. Oh, enggak, Jadi bukan. Nggak nyaman lah gitu. Apa Enggak. itu welcome. Kan kita sosialisasi dulu gitu ya. Jadi Kan milah sampah itu mungkin buat orang-orang yang masih baru dengan hal tersebut bukan hal yang mudah ya Bu ya. Apalagi masyarakat yang biasanya plastik. Nah, itu kan berarti kan mereka harus memilah agar anak-anak bisa jemput. Nah, itu ada tantangannya nggak Bu dari masyarakat? kan gini, sebelum pelaksanaan kan harus perencanaan. Perencanaan salah satunya adalah sosialisasi. Betul. Sebelum Oke. aksi itu kita sosialisasi, kita bawa selebaran ke rumah-rumah warga gitu loh. Ini loh bahayanya sampah kayak dicampur begitu, nanti
kalau dibawa ke TPS maka akan ada gas metanan yang bisa Aduh, meledak. Jadi aku di- masih nyampur sampah lagi. tobat ekologi ya. Habis ini tobat ekologi, istilah baru tuh. Habis ini kita tobat ekologi ya guys. Iya. Pokoknya harus bener-bener setelah ini lihat di rumah banyak kotoran apa enggak. Iya. Nyapu-nyapu deh ya. Terus dipilah-pilah sampahnya, Dipilah, jangan yang langsung paling penting. prak set twing. Iya. Ya, karena memang masalah sampah itu bukan masalah DLH. Masalah kita Masalah semua ya, Bu, sampah ya, itu, ternyata. kalau saya menyampaikan, sampahmu tanggung jawabmu. Iya, betul. Ya nggak bisa kamu ini. Jangan sampai banjir baru nyalahin Ya, pemerintah ya, gitu ya. itu. Sampahmu tanggung jawabmu. Makanya di tempat saya, baik di santri nih, kalau di sekolah kan cuman siang ya, sore pulang. Kalau santri kan dia 24 jam nih di rumah. Ya sama, di depan kamar nggak ada tempat sampah itu. Ya sampahmu tanggung jawabmu, masukkan aja di dalam lemarimu. Iya. Kayak dikumpulin nih. Saya Dikumpulin. kalau di jalan kadang-kadang juga suka gitu sih Kak. Kalau nggak ketemu tempat sampah, misalnya Dibawa. snack bekas saya taruh Iya. tas, Kantongin. kantongin gitu sampai Bener. nunggu. Itu Kayak namanya gerakan kita kecil. udah punya rasa malu, Cak. Tuh. Kalau makanya penting. Al haya'u minal iman. Nah, itu dia. Jadi memang penting kita tuh menerapkan rasa malu. Tahu itu dia yang makan, sampahnya jangan lupa dibuang ke tempatnya. Betul. Jangan dimasukin ke mulut, habis itu dibuang sembarangan. Very Kan? not demure. Yang enak Not mulutnya, mindful. yang enak, yang kenyang perutnya, yang susah orang lain ya. Betul. Apalagi mata kita melihat sampah berserakan pasti Ya. tidak Iya. tidak Tapi ada lagi happy. ya, selain gerakan tadi udah bersih sungai ya. Ini masih ngurusin urusan rumah tangga orang. Tangga Bikin orang. biopori di rumah ibadah. Ngapain, Bu? Rumah ibadah. Emang madrasahnya udah banyak bioporinya. Kenapa sih Bu? Bukan di madrasah aja gitu. udah banyak. Enggak kan, kita ini kebetulan ya, saya punya teman lintas iman banyak. Masya Allah. Jadi saya tuh pernah 2020 bikin acara tokoh agama. Kita menyampaikan di masing-masing ayat, di masing-masing Quran ya, di masing-masing kitab Kitab. sucinya. Itu kita kupas yang terkait dengan lingkungan. Tuh. Saya yang dari Muslim, teman saya pendeta yang dari Kristen, ada yang dari Konghucu. Terus saya juga komunikasi dengan dari Katolik gitu ya. Ternyata ada semuanya di kitab sucinya. Begitu. Anjuran untuk menjaga Anjuran lah. lingkungan. Satu titik temu itu yang kemudian ayo kita bersama-sama melangkah. Wah. Begitu kan, harusnya memang dari kalau kita amat beragama ya, yang kita pegangi ya kitab suci kan, begitu ya. Nah dari situlah kemudian muncul gerakan-gerakan itu. Saya diundanglah ke satu gereja. Ini menarik nih. Tadi juga sempat di-mention sebenarnya kan Iya. ya. Beres-beres gereja. Saya ingin tahu lebih detail nih Bu. Saya itu nggak pernah masuk gereja dulunya. Dulunya ya. Ya nggak pernah masuk gereja, kita hidup di pesantren dari itu kira-kira santrinya siswa madrasah itu bersikap kayak gimana tuh, Bu? Kalau udah padahal itu kan hal baru ya. Ya, waktu itu tuh teman-teman pendeta ngumpul tuh berarti ya, di rumah, di sekolahan 2020 itu ada berapa? 20 lah pemuka agama. Kemudian saya menyampaikan saya punya ini, saya bisa melakukan ini. Mungkin ada pendeta yang memang ingin gitu ya, ingin kita datang. Kemudian ada tuh beberapa pendeta yang memang minta minggu besok begitu. Aduh, Wah, minggu langsung. besok. Iya, Gercep. minggu besok saya minta Bu Nyai biopori, diajarin bikin ekobrik, kemudian sedekah sampah. Itu pikiran saya kan di luar gereja ya, orang kegiatan begitu saya disuruh sambutan dalam gereja. Luar biasa. Pikiran saya waktu itu tuh 2020 itu masih takut loh, saya ngeliat kamera begini di foto, takut saya ini nanti begitu ya orang nih emang Ini nanti kalau misalkan Nanti stigma masyarakat Iya, gimana? pikiran Ada gua gini. stigma masyarakat Ada gimana? kekhawatiran awalnya Ada ya Bu ya. kekhawatiran, Ini bener. kebablasan Jadi kalau enggak ya, kita gitu kan? bilang toleransi biasa-biasa aja, saya itu enggak saya biasa aja, saya ketemu enggak kalau udah nyata nih kayak saya nih ya, itu tuh ngomong ya, aduh nggak bisa yang inilah kita ya. Anak saya, murid-murid saya tuh bawa galon yang lucu tuh, kan dikasih minum, dikasih makan begitu kan di Solo ya.
itu pikiran kita udah nanti jangan-jangan ini nih. Itu tuh kan intoleran tuh. Iya, iya. Kita ini dulu negative thinking dulu ya, suuzon dulu. Padahal itu air belinya di warung sebelah Kak. Yang jual orang Padang ya. Iya. Coba. Terus kita beli di warung sebelah juga. Iya makanya. Botolan minumannya juga sama merek yang kita minum. Ternyata setelah masuk ke sana, Anak-anak itu bawa galon kan ya, bawa galon dari rumah. Saya bilang begini, itu kamu ngapain bawa galon? Ya Bu, nanti dibaptis. Lah masa gitu gampangnya. Itu loh, benar. Jadi yang dibilang lah kalau ada orang stigma biasa aja sudah toleransi, tidak begitu, pikiran kita itu belum open terhadap agama lain itu belum. Jadi kadang berpikirnya masih belum sejak dalam pikiran ya Bu ya. Akhirnya lingkungan itu mengajarkan siswa-siswi madrasah arti toleransi lewat lingkungan. itu. Biasa jadi Ternyata tidak hanya bermanfaat untuk bumi kita, jadi gerakan lingkungan ini juga bisa Bener. ya itu Jadi kan namanya hal yang ya, ikut toleransi. Bisa Ini menjadi benar-benar lucu, media. Kak. Jadi ini kisah yang benar-benar lucu buat saya. Coba bayangkan, minuman ya botolan yang diminum yang dibeli tempat yang sama di warung, ya pasar lah di pasar, Iya. di tempat pasar kita beli juga. Terus jajanan pasar yang ada di pasar juga. Tapi begitu masuk gereja takut. Apa masa hajat perkara aqua masuk ke gereja, terus jajanan pasar masuk ke gereja, atau jajanan makanan itu masuknya Jadi ke mana? Ke rumah ibadah yang lain, kan langsung haram. Enggak lucu. ya itu kan karena itu tugas kita bersama Ya, itu Bu. makanya Betul. ternyata menjalin kalau dibilang belum selesai di tingkat ini, kita pendidikan ini harus juga menyampaikan ke anak-anak tentang. Nah, itu yang kemudian kita bikin biopuri, itu anak-anak yang Tapi bikin. selanjutnya anak-anak sudah aman berarti ya. Ya sudah, kita mas setiap hari Udah gak boleh nenteng-nenteng enggak, lagi. udah enggak itu. Waktu dikasih makan soto ya. Ini halal begitu Masya ya. Allah. Maka beliau meyakinkan kita begitu, ini bukan dari itu, pokoknya halal. Ternyata setelah dari situ tuh orang-orang majelis tuh juga takut saya datang, jadi sama tuh. Jadi kalau majelis itu kan kalau di kita takmir begitu ya. Jadi majelisnya tuh beratus tahun itu gereja ada di situ. Nggak pernah ada orang muslim masuk. baru kali ini Ibu Nah. itu Pikirannya juga gini, jangan-jangan nanti juga kita takut diislamkan gitu ya. Artinya kita juga membawa dakwah misi Islam. di sana takut Bu Ika, di sini takut Bu Ika. Makanya bener, tak kenal maka tak sayang. Betul. Makanya Allah juga udah ingetin kita, Ca. Kalau kita itu harus saling mengenal satu sama lainnya. Jangan kita belum mengenal yang berbeda sudah mengklaim mereka tidak sama dengan kita. Iya. Kita kan diciptakan memang berbeda-beda agar menjadi rahmat di bumi ini ya. Kita ke Kelenteng. Jadi akhirnya dari situ kita punya kegiatan yang sama-sama kita lakukan, MTS Al-Hikam, MA Al-Hikam dengan Petra. Itu selalu 1 bulan 1 semester sekali. Jadi kita nanam pohon tuh dengan SMP SD Petra, MTS MA Al-Hikam di tempat Cina di Konghucu. Di Kelenteng. Kelentengnya. Di Kelenteng, rumah ibadahnya. Iya, rumah ibadah Kelentengnya kan dia Kawan-kawan punya Konghucu. kawasan yang luas. Kita di situ berbaur. Oke. Tuh. Nah, jadi ekotoleransi itu Ekotoleransi. Iya. Benar-benar. Nah ini sejalan, Ca, sama program prioritasnya Menteri. Betul. Karena Menteri kita itu concern di bidang lingkungan juga. Bidang lingkungan. Tidak hanya bicara soal lingkungan, tapi Bapak Menteri kita juga concern di bidang Toleransi. Wah, berarti ini sudah klop banget ya, Kak. Ya. Jadi ternyata antara lingkungan dan toleransi bisa digabungkan kok. Malah menurut saya ya, yang saya pelaku itu malah karena apa? Kita ini di bumi yang sama hidup. Ya, bernafas di bumi yang sama. Nggak ada petak-petakan. Ini bumi nggak ada. Kita hidup di satu bumi yang sama. Jadi kita rawat bersama-sama. Itu lebih mudah anak-anak itu berinteraksi. Betul. Karena kalau nggak kita yang rawat, siapa Siapa lagi? lagi? Iya. Kalau Benar. bumi rusak, kita mau tinggal di mana? Ini jarang ada ya, bahkan bersih-bersih di awal Ramadan kemarin. Awal Gerakan Ramadan itu saya bikin gerakan murid saya ke gereja, bersihkan gereja, karena kan gereja juga ada
prapaskah ya. Mereka kan Oh iya, prapaskah. betul. Sebenarnya Paskah itu sama dengan kita ya. Mereka juga puasa sama, cuman puasanya beda gitu ya. Tapi ya puasa sama. Kemudian yang dari Petra bersihin masjid. Ini kemarin Saling Ramadan. bergantian. Ini namanya solidaritas antar persaudaraan, Terus Cak. maghrib bukber dong, Bu. Sebelum maghrib kan mau dibuat terawih, jadi sebelum maghrib, sebelum puasa. Sebelum puasa. puasa. Iya, kirain Ya, bukber bersihnya. dress code sama udah biasa. Bukber antar agama ya. Loh, Luar sama biasa. kayak di rumah juga. Oh iya. Iya. Wah. Luar biasa. Berarti gerakan lingkungan ini tidak hanya berdampak baik pada bumi tapi juga pada nilai-nilai toleransi yang Iya. di MTS Al-Hikam Jombang ini ya, Bu ya. Puasa 2 tahun yang lalu saya itu kedatangan pemuka agama. Jadi semua pemuka agama sampai yang kalau di Kristen tuh ada yang apa berarti yang apa sih itu Romo Daniel itu dia datang ke rumah saya. Kita ngomongin tentang puasa. Jadi puasa dari sudut Muslim, Kristen, Katolik. Ini menarik Pengunjung. sih. Itu. Iya benar. Ini saya mau sedikit bertanya, Bu, lebih mungkin agak serius nih ya. Tapi kita ngobrol-ngobrol santai. Ini kan kita sama-sama tahu bahwa Bapak Menteri kita itu sedang menyusun sebuah konsentrasi programnya, ada yang disebut dengan ekoteologi. Iya, itu. Ini menurut pendapat Bu Ika nih tentang ekoteologi yang dibawa oleh Bapak Menteri kita nih, kira-kira bagaimana pendapatnya? Luar biasa ya. Jadi saya itu seperti punya energi yang lebih besar gitu ya. Karena kan sudah melakukan ini saya dari 2020 Ya. terkait dengan ekoteologi itu. Saya dari 2020 terus kan sudah bergerak. Bagaikan Lintas gayung bersambut ya, Bu ya. kemudian bersih-bersih juga lintas iman, semuanya lintas iman. Dan begitu menteri kita yang luar biasa ini menyampaikan itu masuk dalam 8 prioritas ya. Itu saya apalagi kan nomor 2 tuh kalau saya lihat ya. Ini keren. Keren ini. Jadi Aduh, punya ya. giroh baru ya untuk wah, saya udah ketemu nih jalannya. Iya, Tinggal iya. melanjutkan aja sesuai dengan prinsip program prioritasnya Pak Iya. Menteri gitu. Saya kan pernah ketemu Pak Menteri, Kiai Menteri ya, di bulan apa itu. Saya sempat minta tanda tangan buku saya tuh. Saya sempat minta buku yang saya buat ini juga terkait ini nih, terkait lingkungan. Berkomunikasi dengan alam semesta aja. Judulnya aja udah Alam banget nih. bikin merinding ya. Bikin merinding. Ngomong alam semesta. Gimana Dari caranya itu? kajian ayat-ayat Al-Quran dan hadis ekologi. Masya Allah. Jadi ternyata Islam juga mengajarkan tentang nilai-nilai lingkungan yang perlu kita jaga. Jadi bukan jadi bukan sebatas omon-omon ya. Betul. Jadi Ini berarti apa? Penguatnya itu memang sudah dari dasar agama pun iya. sudah sangat menganjurkan. Saya berawal memang dari itu. Kalau madrasah masa iya nggak percaya Quran? Madrasah masa ya nggak percaya hadis kan begitu. Kalau kita yang bukan yang ngamalkan siapa kalau bukan kita ya, bukan siapa lagi kalau bukan kita yang ngamalkan begitu. Jadi ini buku ini kumpulan yang saya setiap hari Ahad ya ada kegiatan itu fikih bi'ah, fikih lingkungan yang saya sampaikan. Saya nemu ngaji Sahih Bukhari ada hadis yang tentang lingkungan, saya ambil. Akhirnya ini kalau nggak saya bukukan, walaupun saya nyuplik ya, tapi kalau tidak dibukukan jadi satu, selupa. siapa yang akan paham akan itu gitu. Betul. Jadi di buku ini ya ada tentang air, Al-Quran tentang udara, tentang bumi, tentang larangan merusak lingkungan, kemudian usul fikihnya bagaimana, hadisnya bagaimana, sampai 6 aspek PRLH yang saya sampaikan. Kebersihan itu ada hadisnya, kebersihan ada hadisnya, menanam pohon ada hadisnya, mengolah sampah ada hadisnya, hemat energi ada hadisnya, hemat listrik ada hadisnya, Masya inovasi Allah. ada hadisnya. Larangan berbuat kerusakan di muka bumi juga ada Qurannya. ayatnya. Ala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Masya Allah. ya itu Jadi- artinya apa yang kita lakukan sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Sesuai dengan Al-Quran dan hadis Iya, ya Bu ya. Iya. Jadi Ya, bukan hanya sekedar gerakan biasa, Bukan. tapi ini juga adalah gerakan syiar
Ya, Betul. kalau saya memaknai surat Al-Baqarah kan ya, khalifah itu. Khalifah itu kan punya arti yang sangat luar biasa menurut saya. Bumi ini diserahkan ke kita, mengolahnya itu. Menjadi khalifah di bumi kan bukan untuk merusak, Iya. tapi untuk Rawat. Allah tuh menciptakan manusia kan lebih dulu alam. Ini sama Allah nih. Disiapin airnya, disiapin udaranya, disiapin tumbuhan, disiapin baru ada manusianya. Ini ibaratnya bumi ini adalah perusahaan, kita ini apa supervisor gitu ya. Tolong jangan bikin rugi perusahaan gitu. Kamu ada itu untuk mengembangkan justru ya. Karena Allah untuk tidak merawat. membuat bumi lagi. Betul, belum Makanya ditemukan penting lagi. kita jaga. Nah, kalau yang menjaga hanya satu orang, Cak, kan gimana? Tangannya cuma bumi ini? dua. Tangannya cuma dua, kakinya cuma dua, otaknya cuma ada satu. Itu artinya kita harus butuh. men-share gerakan lingkungan ini ke seluruh sobat madrasah, Cak. Betul. Pertanyaannya nih, Bu Ika, kalau nanti ada madrasah di seluruh Indonesia yang mau belajar lingkungan ke MTS Al-Hikam Jombang, kira-kira boleh nggak nih? Boleh nggak? Saya tuh sampai bikin namanya ekoturisme ya, Al-Hikam ekoturisme. Jadi karena saking banyaknya orang yang belajar gitu ya, sampai saya bikin Al-Hikam Wah, ekoturisme. ada ekoturism sahabat madrasah. Jadi ada satu guru nih yang saya memang itu di situ tuh, gitu kan. Setiap Ini orang- gurunya luar biasa. Ini keren sih ini, Ini keren. kepikiran gitu ya, udah ngurusin Preventif. soal produksi apa namanya barang tepat guna dari ya sampah ya yang tadinya nggak ada nilainya jadi bernilai gitu kan, sampai kepikiran ngurusin ekoturism. Dan menyiapkan SDM-nya juga Iya, bikin untuk pariwisata mengampu. lingkungan itu, aku jujur ya, saya baru kepikiran. Oh ternyata urusan lingkungan juga bisa jadi wisata ya, kan gitu kan? Iya, saya itu sampai menghayal gitu ya, punya tempat yang luas. Jadi ketika mau belajar lingkungan itu di kami nih, ini bikin ekobrik begini, bikin ini begini, bikin ini begini. Itu sudah kami lakukan sih di tempat kami ada aula itu. Cuma kepinginnya yang ini, Yang lebih yang luas lagi. luas lagi, bermimpinya begitu. Masya Allah. Iya, iya. Khusus Bu Ika boleh bermimpi karena mimpinya sangat manfaat. Nah, tentunya makanya kita perlu tahu nih kan nih kira-kira harus kontak kemana, ada nggak IG-nya mungkin, alamat IG-nya, atau Facebooknya, kan gitu. website-nya Jadi atau mungkin nomor kontak. teman-teman bisa nanti menghubungi Bu Ika di IG-nya di sini nih ya. Iya, Tinggal DM aja lah, tinggal DM. Saya yakin sih Bu, anak muda hari ini ya Kak Bahtiar juga sudah banyak yang aware Iya. dengan lingkungan. Terbukti dari ada beberapa organisasi yang hobinya bersih-bersih sungai, ya kan, sampai ke luar negeri. Tapi mereka butuh dukungan dari kita, orang-orang dewasa gitu. Ini saya punya cerita ini. Orang kita ini gimana ya? Ketika ada anak-anak saya kan biasa di itu smooth apa namanya itu, kalau ada karnaval begitu ya, kita itu istilahnya semut, jadi semutnya. Oh, Semut itu tukang pungut sampah. pungutin sama. Itu ya, semut ya. Tukang. Cuman kadang itu apa ya? Melihat anak-anak kami, melihat kami bergerak itu dia bukannya kemudian naruh itu di tempat keranjang yang sudah kita bawa begitu, enggak, dibuang aja begitu. Sengaja gitu. Sengaja. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya memang Sakitnya bumi ketika disakitin gitu. itu Belum seberapa itu Bu ya, gimana sakitnya bumi. Kan saya menumbuhkan Ya Allah. sikap ini sampahku, ya saya harus tanggung jawab. Ini loh susah benar. Sahabat madrasah, ayolah. Itu kawan-kawan, ternyata ya untuk berbuat baik aja susah. Tapi kuncinya adalah sabar. Aku jadi ingat Kak Bahtiar. Apa tuh? Beberapa waktu lalu ada thread yang viral ya di Twitter dan di sosmed gitu. Ada satu grup yang boleh saya sebut nggak kan, yang Boleh, Pandawara ya, Iya, yang bersih-bersih bersih sungai, sungai. kemudian dibersih-bersih di gunung. Di postingannya padahal bagus, dia mengajak ayo teman-teman yang naik gunung, Iya. sampahnya dibawa lagi turun dan lain sebagainya. Komentarnya bikin mengelus dada sahabat madrasah. Itu kan sudah tugas kalian. Emang, gitu. Kan emang itu
tugasnya kamu. Kalau nggak kamu bersihin sampah, nanti kamu dapat konten dari mana? Makanya tadi ada kalimat pamungkasnya dari Dika, sampahmu tanggung jawabmu. Iya. Itu yang perlu kita ingat. Teman-teman pegiat gerakan lingkungan ini hanya membantu kita loh. Membantu, bukan tugas mereka sebenarnya. Bukan. Orang nggak ada untungnya juga ya Bu ya sebenarnya ya. Nah, kira-kira nih kalau kita sudah melakukan gerakan, Bu, tentunya dong kita nggak pengen kita sendiri yang bergerak. Iya. Kita juga pengen madrasah-madrasah lain juga ikut bergerak di bidang lingkungan juga. Kira hal kecil nih yang bisa dilakukan teman-teman madrasah, ikut serta bergerak dari awal sehingga mereka bisa menjadi sosok madrasah lingkungan yang diperhitungkan lah. Kalau ini harusnya ya melalui Adiwiyata itu sudah. Ada ya. Gitu ya. Kemudian sekarang ini ada PPI, Apa Pendidikan Perubahan Iklim. Oke. Ini sudah akan mau masuk di kurikulum Menarik. besok 2025-2026. Itu kalau yang di sebelah mereka sudah siap. Semuanya bukunya sudah siap ya. Orang kita nih. Itu artinya ya kita Ya, sudah siap. sedang mempersiapkan Kebetulan diri. saya dimasukkan dalam tim ya mempersiapkan itu oleh pengawas. Saya pengawas nasional itu ya. Saya diminta untuk masuk di situ dan memberikan beberapa beberapa materi apa yang dimasukkan. Karena kalau Adiwiyata kan hanya sekolah yang mau. Tapi kalau PPI, Pendidikan Perubahan Iklim itu masuk di dalam kurikulum, di dalam mapel. Ternyata setelah saya lihat ini ya, di mapel apa aja yang ada lingkungannya banyak. Lah, tapi guru-guru kita Tidak sadar itu. menyampaikannya hanya tekstual saja. Lah di Betul. PPI ini ada penguatan itu. Jadi ayo di Quran hadis kelas 12 itu ada tentang wala tufsidu fil ardi ba'da islih. Selama ini diajarkannya ya hanya begitu saja. Nah di PPI ini nanti guru harus belajar nih. Saya senang banyak temennya lagi. Dia harus menyampaikan ayat Al-Quran ini bukan hanya tekstual, tapi melihat nih kenyataannya di lingkungan madrasah kita apa nih yang rusak. Jadi anak tuh diajak untuk melihat, mengevaluasi, kemudian apa yang dilakukan. Nah, ini di PPI. Ada PPI ya. Ada nih Informasi tahun baru nih, menarik ajaran sekali baru Kak. besok. Nah, itu. Insya Allah. Itu punya semangat yang Ya, ngecas luar saya biasa. rasa Cak, kalau urusan bergerak di bidang apapun dengan pondasi yang sudah dituangkan oleh founding father kita ya, dengan 5 mata pelajaran wajib yang diajarkan oleh para guru-guru kita di madrasah, apapun tantangannya pasti bisa dilakukan. Iya. Fikih Fikih. diajarkan sejak madrasah ibtidaiyah. Quran hadis sudah diajarkan juga. Bahkan akidah akhlak, tidak hanya bicara ayat-ayat Al-Qur'an ataupun hadis Al-Qur'an, tapi juga diajarkan tata keramanya melalui akidah akhlaknya. Dan supaya mereka bisa mengkaji nilai-nilai dari ayat-ayat yang dalam Al-Qur'an dan hadis, diajarkan bahasa Arab juga secara matang gitu ya. Dan tidak lupa supaya mereka juga nggak lupa tentang sejarah kebudayaan Islam. Bahwa ternyata kebudayaan kita juga di masa-masa lampau juga mengajarkan nilai-nilai Islam yang fundamental lah, perlu dipraktekkan hari ini. Sedikit sih ya, dengan fikih itu. Ada di fikih ya Bu ya. Kita butuh haroh. Itu kan pasti di awal itu ya. Bab bersuci. Suci, air yang dibuat bersuci ada 7. Ya kan gitu ya. Iya. Itu guru itu cuma ini aja, menyampaikan aja, tapi nggak pernah nih. Sungai seperti apa ya yang bisa dibuat wudhu? Pernah Betul. nggak? Itu menarik itu. Ya. Air laut Air laut yang seperti bagaimana apa? ya yang bisa dibuat wudhu? Ayo. Itu Kalau tuh. sungainya seperti sungai yang hitam dan tercemar, Lah. apakah Kan nggak pernah lah. mutatohirin? Nah. Apakah suci kan Ya, gitu? Nah, itu tuh yang harus. Itu Ini bab tohara tuh bab dasar, Cak. Iya. iya, Di kitab fikih. betul. Itu yang kemudian masuk PPI nanti begitu tuh. Pendidikan perubahan iklim. Jadi jangan kemudian hanya menyampaikannya sebutkan 7 air. Yang Tapi bisa anak dibuat wudhu. Akhirnya hanya menghafal secara Iya. teks, Bener. tapi tidak menghayati bahwa Iya. oh
kalau sungai kita kotor kita nggak bisa suci nanti. Ya, Kalau sumber air kita tercemar kita nggak artinya bisa nanti bersuci, nggak bisa guru-guru sholat. Kita itu harus juga paham tentang pendidikan perubahan Dampaknya iklim juga. tadi Ya, itu. betul. Sahabat madrasah ini luar biasa sekali bahwa ini loh juga kalau kita anggap tidak ada dampaknya terhadap ibadah kita, ada. Bahwa dari sungai yang tercemar bisa memengaruhi kualitas wudhu kita. Nah, wudhu kalau sudah tidak kafah ya, tidak baik ya. Tidak. Sholatnya juga wallahu a'lam seperti itu. Dan saya juga jadi berpikir ya Kak Bahtiar dan Bu Ika. Kalau kita tidak memasifkan gerakan lingkungan ini, tidak banyak orang peduli gitu. Untuk apa? 2045, 2050 Indonesia emas, brilian, tapi buminya rusak. Iya. Kita tidak bisa tinggali itu kan kalau Dan ini di Jombang itu kebetulan gerakan saya ini sangat disupport dengan Kementerian Agama Jombang, Kabupaten Jombang dan provinsi. Jadi di kami itu di Jombang ada namanya Gema Sajadah, cuma saja gerakan madrasah sampah jadi sedekah. Masya Allah. Dan itu dilakukan setiap saat dan pasti momennya nanti di HPSN, Hari Peduli Sampah Nasional. Itu tanggal berapa Ibu? Kemarin HPSN? tanggal, ini bulan apa nih? Maret. 21 Maret. 21 Wah, Maret. masih Baru belum kemarin terlambat ya untuk 21 menggalakkan. Maret ya benar. Oh iya Maret. Ini Maret ya? Ini Iya, bulan Maret. Maret. Sekarang tanggal 17. Maret. Berarti 20 Februari. 21 Februari. Bulan lalu Februari. Ya bulan kemarin itu kita sedekah sampah dapatnya uang 14 juta dalam satu gerakan satu kali. Masya Allah. Dan Wow. berapa sampah yang terkumpulkan? 3 ton sekian, 3,4. Coba bayangkan Itu- sobat madrasah. Itu tuh kalau udah jadi gerakan nasional. Coba bayangkan sobat madrasah ya. Hanya satu hari menghasilkan 3 ton sampah. Itu Ya. yang dilakukan oleh teman-teman madrasah ya. Coba bayangkan kalau seandainya semua bergerak. Semua Saya rasa bergerak. lebih dari 3 Lebih ton. Dan itu ada sirkular ekonomi. Saya nih di tempat saya di Ahikam, sedekah sampah kan udah lama kalau saya. Jelanta apa semuanya kita uangnya lumayan tuh dari situ udah hampir ya jutaan. Dijual Dan kemana itu Bu? kita kerjasama dengan BSIC. Jadi ada Ini yang menariknya nih, ini ada satu yang menarik ya. Kok bisa ya dari sampah itu bagi-bagi sembako ya? Coba. Sampah Tukar. jadi berkah. tukar sampah, tukar sembako. Sampah tukar Sampah, sembako. tukar sembako. Mau Nih, tahu? gimana Bu? Bisik-bisikin dong Bu. Biar seluruh sahabat masa Ini dengar nama bisik-bisikin. bab persampahan yang saya rasa perlu Sampah. banyak ditiru ya dari sampah. Bukan sembarang sampah. Iya. Dari sampah bisa jadi berkah. Iya. Nah, Sirkular iya. ekonominya di sampah itu luar biasa. Jadi konsep apalagi madrasah swasta nih ya, yang semuanya kan ditopang sendiri begitu. Ya harus pintar kan gitu. Harus pintar-pintar Nyari-nyari. ya. cari. Kayaknya juga memang jangankan Madrasah Al-Hikam ya, sekelas Pertamina aja sekarang sudah mulai loh. Dia ada namanya sedekah jelantah juga loh. Jadi, Oh iya, ya kan? dia menerima jelantah Benar, dari kita betul. gitu kan ya. Nanti nilainya jadi poin. Iya, Ya, kalau betul. di kami itu kan ada sedekah jelantah, ada tukar sampah dengan barang rumah tangga. Gitu. Jadi ada sembako, ada sapu, ada semuanya itu. Ada sabun. Ini masyarakat saya nih di lingkungan saya dan orang-orang sudah tahu gerakan saya. Sebulan sekali bawa itu sampahnya ke madrasah, ditimbang. Di situ kita udah banyak di stok. Ada minyak, ada sabun, ada gula, ada. Masya Allah Jadi ini tinggal sampahnya itu berapa tuh nominalnya? luar biasa. Kalau nominalnya sampai 100.000 gitu ya jelantahnya, ya dia tuker pulang senyum-senyum bawa. Solusi loh ini untuk Iya. juga ekonomi Nah, itu masyarakat kalau kita. untuk masyarakat. Kalau untuk siswa kita sedekah. Sedekah. Tapi kalau untuk masyarakat kan dia butuh itu Betul. Ya, sehari-hari. ininya untuk mendorong gerakan peduli lingkungan lah ya. Iya, itu nomor satunya sih itu. Sampai kita ada yang namanya garam yang harga 2.500. Jadi kalau udah total ini kok kurang 2.500 kasih garam. Oke. Jadi dari yang terkecil nih dari harga 500 tuh barang sampai yang ada. OTW Jombang yuk. Ya. Ada nggak sih hal yang lucu Bu
pas lagi nuker apa gitu, apa namanya, masyarakat tadinya pengennya minyak tapi bukan minyak, saya pengennya gulanya nggak ada gitu. Enggak, terus selalu ada Oh, gitu. ya. Selalu Yang ada. satu lagi ada adik-adik gitu ya, adik-adik anak-anak kecil itu, SD mungkin SD. Bawa tuh sampahnya. Kalau sampah ini kan dikit tuh dia, walaupun satu, ternyata sampah itu harganya cuma 2.500. Padahal banyak gitu terus yang kelihatan. 2.500. Terus kan milih nih, ini yang harga 500. Dia bilang garam aja apa tuh? Kan kalau garam 2.500 Setahun. Setahun juga nggak bisa. Nggak kalau nggak dibuat masak, Sepilir. ya nggak dibuat masak. Pakainya kan 1 sendok teh, 1 sendok teh, luar biasa. Gitu. Cerdas berarti anaknya. Jadi apa namanya, banyak hal yang Banyak bisa hal dilakukan lucu ya, Bu, madrasah ya, itu Masya dari Allah. sampah. Ya, jadi bisa mendorong teman-teman yang usia dewasa maupun anak-anak itu peduli dengan lingkungan. Walaupun memang perlu dipancing dengan hal-hal yang menarik ya. Tapi Salah untuk satu- edisi ini berarti ya, untuk edisi bulan Mei Juni itu saya tukar sampah dengan alat belajar. Wow, Nah, ini itu. nih. Kan mau Ajaran baru. Itu Bu, yang boleh tukar sampah harus warga yang terdata atau dari mana Enggak, saja? udah bebas, mana aja. Oh, Iya. Pasti kan banyak juga masyarakat Banyak. yang ingin, Jadi dari luar. atau bahkan mungkin baru tahu dari daerah Jombang ini, baru tahu mungkin juga. Ya, atau juga Mm-mm. perlu kita sampaikan juga ya, mungkin kalau para donatur yang mau menyumbang bahan-bahan alat-alat belajar gitu ya, Sodako. supaya Ya. membantu ngedorong madrasah untuk lebih peduli dengan Bulan lingkungan. Mei ya Bu ya. Bulan Mei Iya. nanti nih. Mei Juni itu Bisa langsung ke MTSN, MTS Al-Hikam, mohon maaf, MTS Al-Hikam Iya. Jombang. Jombang. Gitu. Luar Jadi, biasa. Supaya yang bergerak dengan pedulikan makin meluas. Betul, Gitu kan. betul. Siapa tahu tetangga kabupatennya Jombang, Iya. Mojokerto atau Gresik, Lamongan dan lain sebagainya mau ke Kediri, ke Jombang Iya. gitu kan, cuma pengen nuker. Nuker. Itu dapat rumah ya. Iya. Jadi orang asik begitu ya. Jadi ini terbuka untuk masyarakat umum ya Bu terbuka ya. untuk masyarakat. Kalau umum. siswa-siswa yang ingin, aku pengen deh misalnya pada musim liburan ada program apa nih Bu yang menarik kalau misalnya ingin ikutan, mereka misalnya berminat nih di dalam isu lingkungan tapi ada di daerah lain kemudian mau datang ke Jombang untuk berpartisipasi gitu, terbuka nggak Bu? Ya, saya pernah didatangi dari Filipina, dari Wah. mahasiswa Filipina, Antonio Nasional, Antonio apa itu ya? Antonio. Antonio namanya nama universitas. Oh, universitas. Oh, nama orang, Cak. nama Oh, nama universitas ininya. Antonio. Oke. Ya, Universitas ya. Antonio de apa itu ya itu. Dia nginep di rumah itu. Dia belajar ya, bikin dia main sped, dia bikin ekobri, bikin ini, dia main belajar. Masya Ya Allah, di situ karena dia kenapa milih di Kiambi, karena mereka ngelihat apa namanya itu loh berarti ya, Apa tuh? ke pekerjaan, bukan pekerjaan yang saya lakukan ini luar biasa karena lintas iman gitu. Mm-mm. Itu tuh yang Betul, yang dia lihat betul. itu. Iya, dari Iya, Filipina. iya. Dari Ini Filipina ya kata Bu. Bu, Dari- nanti datang tiba-tiba ke Al-Hikam, ada orang ngasih sampah plastik Satu truk. Oh ya, senang hati lah. Senang hati. Jangan khawatir, buat sahabat madrasah di rumah yang udah siap-siap buat bawa sampah-sampahnya. Jadi intinya Terbuka. buat yang lain masalah Al-Hikam tak ada masalah gitu ya. Tidak ada masalah. Cuman kayaknya kalau tahu begini, yang nonton nih nanti mungkin teman-teman, oh iya ya, madrasah saya juga pengenlah bergerak di ini. Oh, dengan senang Supaya hati. terinspirasi ya, Bu, ya. Karena yang ini nih yang masih belum banyak sampah, tukar sembako. Ini banyak yang belum ini. Bagaimana itu tuh itunya? Nah, itu bagaimana tips dan Bagaimana triknya? itu tipsnya? Kok bisa ini ya belajar bersama? Belajar ekoturism. Ekoturism. Al-Hikam Jombang. Oke. Ini juga tentu kan pasti ada nilai ekonomisnya ya Bu ya. Iya. Kalaupun misalnya aduh bikin kayak gini-gini tapi kalau nggak ada nilai ekonomisnya pasti Oh, kan iya. Kayaknya Jadi ultim sampah. kita perlu
ekoturism. Ekoturism. Ekotourism. Jangan Iya, cuma sangat kita menarik. omong-omong di sini aja Omong-omong di nih. sini. Iya. Tahu harus belajar tentang ekologi. Kita juga harus tobat ekologi. Belajar gimana cara bikin sabun cair. Siapa tahu kan kita tim bisa bikin Ya. usaha sabun ya. Cocok. Ini juga nih aku mau umpetin, bentar lagi buka puasa nih. Karena nggak terasa ya sudah 1 jam kita Yang ini nih, ngobrol-ngobrol tadi di sini, saya Bu. sampaikan. Saya itu EcoBrick ada hampir 5.000 botol EcoBrick. Saya punya ruangan yang full EcoBrick. Kalau nggak punya ruangan gimana Bu madrasahnya, Bu? Ya, buat sekat. Buat sekat. EcoBrick itu kan botol ya. Nanti kita bisa buat medding, buat Jadi apa. ekobrik itu, Cak, kalau di negara-negara tetangga luar itu bisa buat bangunan, Cak. Iya, saya bikin Fondasi. tembok dari EcoBrick, dari sampah. Solusi. Jadi kalau Caca lihat profil Al-Hikam, itu sekarang podiumnya aja nggak dari kayu, Cak. Dari ekobrik. Wow, Jadi semuanya EcoBrick. ini juga solusi sebenarnya. Ya, mulai Kak- dari tadi namanya podium, bangku, coba bayangin tuh. Tembok. Tembok. Dari Ini juga plastik solusi coba. dari ini Bu, brick ramah lingkungan karena kan semakin lama ya tanah liat kita petuh habis ya. Ya. Hebel, alam kita semua digerus. Maksudnya kan kita kalau ada alternatif untuk mengurangi penggunaan itu pasti juga dampaknya akan luar biasa buat Lah alam. kayak ini kan dia pasti punya ada apa kriwil-kriwilannya yang nggak kepake lah. Ya itu dimasukin di botol di kubrik tadi itu. Jadi tidak ada yang tersisa sama sekali. Oke. Ini, Cak, kalau ngobrol-ngobrolin soal lingkungan kayaknya nggak ada habisnya, Nggak Cak. ada. Iya. Jadi Selama belum kiamat. benar, banyak hal yang bisa kita kulik terus ya. Betul betul. Ini menarik banget sih obrolannya Kak. Jadi makanya hal yang wajar kalau beliau membuat sebuah program yang menarik, ada ekoturism itu ya. Itu namanya mendukung program Kementerian Pariwisata, Cak. Jadi madrasah juga mendukung banyak program nih. Iya. Program apa Kementerian Pertanian ya? Program apa lagi? Kementerian Lingkungan Hidup didukung. Programnya apa tadi pariwisata didukung lewat Iya, ekoturism. Jadi kalau nanti ke Jombang tidak hanya ziarah ke makam Gus Dur ya, atau ke makam Mbah Iya. Hashim, Betul. tapi juga bisa mampir ke MTS Al-Hikam yang berdekatan dengan Pondok Pesantren Tebireng ya. Itu tinggal sebelum ke Tebireng pasti lewatin MTS Al-Hikam ya. Wow. Gerbangnya Tebireng tuh adalah MTS Al-Hikam. Oh iya, deket banget dong Kak. Saya tuh kepingin itu mimpi saya. Jadi bikin ekoturism yang memang banyak orang terinspirasi. Pengennya begitu. Selama ini kan banyak yang ke kami ya, tapi ya lesehan gitu. Belajarnya lesehan. Kak gitu Bahtiar, juga ya. aku tuh dibilang sama orang tuaku jangan banyak berhayal dan mimpi. Tapi khusus Bu Ika, Bu yang banyak ya Bu. Kan mimpi-mimpi Bu Ika ini Masya Allah sangat berdampak terhadap lingkungan kita. Ya, Ini termasuk. jadi kayaknya kita perlu kata pamungkas nih dari Ika. Iya. Untuk teman-teman sobat madrasah di luar sana yang ada di Indonesia, kira-kira pesannya apa nih Bu untuk supaya madrasah yang lain bisa mengawali seperti halnya yang sudah dilakukan oleh Madrasah Al-Hikam? Satu, jangan takut sampah. Iya. Oh, Jangan takut sampah. Jangan jijian ya, Bu ya. Jangan takut sampah karena di situ ada circular ekonomi. Kalau kita mau merawat bumi ya merawat sampah itu yang pertama nih. Yang kedua harus suka menanam. Karena Allah sudah memberikan oksigen gratis lewat tanaman. Betul. Betul. Jangan takut bermimpi untuk berkreasi. Jangan takut bermimpi. Dan itu di madrasah semuanya tempatnya. Ini menarik memang ya. Memang layak lah ya untuk dijadikan percontohan bagi madrasah-madrasah yang ada di seluruh Indonesia kan. Bahkan tadi yang kalimat terakhir itu menanam. Karena dengan menanam gitu kita bisa menghasilkan banyak hal yang kita mau. Bahkan untuk makan mie rebus pakai cabe aja kita bisa tanam. Cabenya Cak. ditanam. Nggak perlu beli lagi, Cak. Tinggal metik hasil yang kita tanam. Itu namanya ketahanan pangan. Ketahanan pangan. Membantu programnya pertanian. Iya. Jadi kawan sobat-sobat madrasah, dukung terus gerakan lingkungan yang dibangun oleh teman-teman madrasah. Tentunya kita perlu memberikan cerita inspiratif Bu Ika di MTS Al-Hikam ini supaya bisa tergugah dan Udah mulai semakin banyak yang bisa mengikuti jejaknya tentunya ya. Amin, amin ya robbal alamin.
juga sahabat-sahabat madrasah di luar sana, buat yang mau mempelajari tentang ekoturism bisa langsung aja datang ke Jombang. Mulai dari diri sendiri, ingat sampahmu, tanggung jawabmu. Podcast Ramadan, Madrasah Speak Up, World Listen Up. Yeay! Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih Bu Ika. Terima kasih Bu Ika. sama-sama. Masya Allah.